Hari itu, seorang pria bernama Joha membagikan selebaran seperti biasanya. Malamnya, saat akan pulang, langkahnya terhenti melihat iklan kompetisi tinju amatir. Ia jadi teringat masa lalunya, di mana dulunya ia adalah petinju terkenal. Di sebuah gereja, sedang ada paduan suara kidung jemaat. Lagu itu diiringi instrumen piano oleh seorang laki-laki yang memiliki disabilitas mental. Meski tidak dapat membaca not balok, namun pria yang bernama Oh Jinte ini dapat memainkan piano dengan sempurna. Pulang dari ibadah, Ibu Jinte yang bernama Insuk menasihati putranya ini agar tidak bermain ponsel selama di gereja. Kebetulan Ibu Jinte adalah anggota paduan suara tadi. Di lain tempat, Joha dipecat dari sasana tinju karena membuat cedera atlet yang akan bertanding. Padahal, Joha hanya bertugas sebagai teman latihannya saja. Akhirnya, Joha kembali tidur di warnet karena tidak memiliki tempat tinggal. 이제 뭘 좀 꺼내야겠다. 좋아요. 너 앞으로 우리 체육관 오지 마라. Malam itu, pemilik kontrakan Insuk memberitahu bahwa uang sewa akan naik bulan depan. Walau terkesan kejam, tapi anak pemilik kontrakan yang bernama Sujung sangat suka bermain dengan Jinte. Ia selalu menghabiskan waktunya bersama dengan Jinte. 아니 오빠 나랑 결혼한다면서 오빠는 어제 게임을 11대1로 쳐 이기냐? 네가 인간이야? 마을이란 예술이지. 오빠 나를 결혼하려고? 네. Malam itu, Joha mengunjungi sahabatnya yang bernama Dongsu. Ia diajak ke sebuah kedai untuk minum-minum. Tapi Joha terkejut saat melihat pelayannya adalah Insuk. Ia segera berlari keluar dan segera disusul Insuk. Singkat cerita, mereka duduk berdua. Sudah 10 tahun Insuk tidak melihat Joha. Sebagai ibu, tentu dia sangat merindukan putranya ini. Tapi, Joha memilih bungkam. Dalam perjalanan pulang, Joha tertabrak mobil. Ia siuman di sebuah ruang pasien VVIP. Singkat cerita, ia dibawa ke rumah mewah milik seorang pengusaha. Ternyata yang menabrak Joha adalah anak pengusaha itu yang bernama Gayul. Bukannya meminta maaf, pengusaha ini malah menuduh Joha sengaja menabrakkan diri untuk memeras mereka. Hal itu membuat Joha tersinggung dan meninggalkan rumah itu begitu saja. 나 그런 사람 아니거든요. 복싱하는 사람이라고 네 이미. Insuk tidak dapat menahan kerinduannya pada Joha. Ia mendatangi bengkel Dongsu untuk mencari keberadaan putranya itu. Akhirnya, Insuk berhasil menemui Joha yang tengah sibuk membagikan selebaran. Joha sangat ketus pada ibunya ini. Tapi pada akhirnya, Joha setuju diajak Insuk untuk tinggal bersamanya. Setidaknya, Joha bisa tinggal dan makan gratis. Jinte yang tidak bisa lepas dari ponselnya menurut saja saat sang ibu menyuruhnya mengenalkan diri. Setelah Jinte masuk kamar, ibu memberitahu Joha kalau Jinte mengalami disabilitas mental level 2. Namun, ia sangat pintar dan juga baik. Joha kemudian dipinjamkan kamar Jinte, sedangkan Jinte akan tidur dengan sang ibu. Namun, malam harinya, Joha kaget karena Jinte tidur di sebelahnya dan memeluknya. Jinte yang terbangun panik juga berceracau, hingga Joha terpaksa mendiamkannya dengan sebuah tinjuan. Alias, Jinte langsung pingsan. Ibu yang datang ke kamar mereka jadi bingung. Kenapa Jinte tidak bangun-bangun saat hendak diajak kembali ke kamarnya? 조용. 조용히 진짜. Esok harinya, seorang kenalan menawarkan Joha untuk menjadi lawan bayaran seorang petinju profesional. Meski dengan bayaran tak seberapa, Joha akhirnya setuju. Pertandingan dimulai. Joha sempat sesumbar kalau dia tidak butuh helm pengaman. Namun apesnya, hanya dengan sekali tendangan lawan, Joha langsung KO. Pulang ke rumahnya, Joha melihat Jinte dan Sujung sedang asik bermain game. Melihat kedatangan kakaknya, Jinte buru-buru ke kamar dan mengambil helm baseball. Ia trauma dipukul lagi oleh Joha. Selesai mandi, Joha ikut nimbrung melihat Jinte bermain game. Ia mencemooh Sujung yang selalu kalah dari Jinte. Tapi saat ia menggantikan posisi Sujung, Joha juga terus kalah. Jinte terlalu jenius dalam bermain game. 설레 왜? 자 들어가 치카 Joha memilih keluar untuk membagikan selebaran. Saat itu, asisten pengusaha yang menabraknya kemarin memanggilnya. Ternyata Gayul ingin meminta maaf secara khusus pada Joha. Joha kemudian meminta ganti rugi sebesar 2 juta won.
Gayul setuju. Ia menghampiri asistennya untuk membisiki nominal yang diinginkan Joha. Namun saat ingin kembali ke kursinya, Gayul tak sengaja disenggol pelayan hingga jatuh dan roknya tersingkap. Terungkaplah bahwa sebelah kaki Gayul menggunakan kaki palsu. Bukannya merasa aneh seperti pengunjung lain, Joha malah memuji Gayul luar biasa dan sangat kuat. Pujian itu belum pernah didapatkan Gayul sebelumnya. Ia pun bercerita kalau insiden tabrakan malam itu murni kesalahannya. Dulu, Gayul merupakan korban tabrak lari dari supir yang mabuk. Saat ia ditabrak, keadaannya tidak buruk. Tapi bukannya menolong, supir itu malah menabrak Gayul sekali lagi hingga sebelah kakinya berakhir diamputasi seperti sekarang. 그 신기하네. 뭐가요? 나 그건 몰랐네. 진짜 같아가지고. 그런 말 처음 들어보네요. Insuk bekerja sebagai cleaning service di perpustakaan kota. Salah satu pegawai menghampirinya dan menyerahkan pamflet lomba piano. Ia menyuruh Jinte ikut lomba ini karena menurutnya Jinte jenius dalam bermusik. Pulang ke rumah, Insuk minta tolong pada Joa untuk mengantar Jinte ke tempat latihan pianonya. Sebab Insuk ada urusan. Mendengar hal itu, Jinte menggigil ketakutan sampai-sampai ia mengompol. Di hari yang sama, Insuk pergi mengecek kesehatannya di rumah sakit. Dari analisis dokter, Insuk mengidap penyakit yang mematikan. Joha pergi minum dengan Dongsu. Dongsu kesal karena Joa terus memanggil Bibi, padahal Insuk adalah ibunya sendiri. Tapi Joa lebih kesal karena merasa ia sudah dicampakkan sejak SMP. Ibunya memilih menikah lagi saat ayahnya di penjara. Padahal sangat wajar bila ibu Joa menikah lagi sebab sang suami selalu memukulinya. Tapi tetap saja, Joa tidak bisa menerima alasan ibunya untuk menikah lagi. Ternyata Insuk tidur di sofa menunggu kepulangan Joa. Joha menegaskan agar ibunya jangan terlalu perhatian padanya, sebab itu membuatnya jadi tidak nyaman. Ia berjanji akan keluar dari rumah ini bila sudah mempunyai cukup uang. Insuk jadi sedih mendengarnya. Ia bertanya, apakah Joha masih membencinya? Tapi Joa tidak ingin mempermasalahkan hal itu lagi. Esok harinya, Joha mengantar Jinte latihan piano. Di dalam bus, tiba-tiba saja Jinte berbisik ingin ke toilet. Mereka segera turun bus. Namun karena sudah tak tertahankan, Jinte buang air sembarangan di salah satu taman apartemen. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi oleh security apartemen. Joha didenda dan disuruh mengubur kotoran adiknya. Insuk menunggu di luar sampai anak-anaknya pulang. Dengan polosnya, Jinte memberitahu kalau mereka dari kantor polisi. Insuk jadi marah pada Joa. Ia mengira Joha membuat onar lagi. Tentu saja tuduhan ini membuat Joha tersinggung. Namun ia tidak ingin memberitahu yang sebenarnya dan pergi begitu saja. Barulah saat Jinte memberitahu alasan sebenarnya, Insuk jadi menyesal karena telah salah sangka pada anaknya itu. Untuk melampiaskan kekesalannya, Joa pergi menantang petinju tempo hari. Saat bertanding, ia terbayang kekejaman ayahnya pada sang ibu dulu. Bahkan ibunya sempat ingin bunuh diri setelah tubuhnya penuh luka pukulan. Tanpa sadar, Joa jadi memukul lawannya di luar aturan tinju. Joa pulang mengendap-endap karena takut ketahuan Insuk. Ternyata ia dipergoki Jinte yang baru keluar dari kamar mandi. Agar ibunya tidak terbangun, Joa mengajak Jinte tidur di kamarnya. Sebelum tidur, Joa menyuruh Jinte untuk melepaskan helm baseballnya. Ia berjanji tidak akan memukuli Jinte lagi. Namun karena tidak bisa tidur, Joa mengajak Jinte makan mie instan dan main game bersama. Di sanalah ia baru tahu kalau ibunya sedang keluar malam ini. 라이브 잘해요. 네가? 네. 뭐 저거 피아노로 춤 재밌냐? 네, 좋아요. 피아노. 자, 차 바꿔. 네. Esok paginya, Joa pergi menemui Dongsu di bengkelnya. Ia bertanya berapa biaya untuk pergi ke Kanada karena ia ingin bekerja dengan temannya di sana. Setelah diperkirakan, Joa membutuhkan setidaknya 5 juta won untuk pergi ke sana. Malam harinya, Insuk minta tolong Joa untuk mengikut sertakan Jinte dalam lomba piano. Ia juga meminta Joa untuk mengurus Jinte 1 bulan ini karena ia harus pergi bekerja ke Busan. Bila Jinte menang dalam lomba itu, maka hadiah utama 5 juta won akan dibagi 2 dengan Joha. Tanpa banyak protes, Joa langsung mengiyakan. Sebelum berangkat ke Busan, Insuk mengajak anak-anaknya untuk makan bersama.
Di sana, ia meminta pelayan restoran untuk memfoto kebersamaan mereka. Malam itu adalah malam yang sangat bahagia. Meski selesai makan, Joa harus menggendong Jin-tae yang ketiduran sampai ke rumah. 엄마. 앉았어, 저 새끼. 앉았어. Sebelum tidur, In-suk mengajak Joa minum wine bersama. In-suk meminta Joa untuk menjaga Jin-tae. Meskipun darah mereka berbeda, ia ingin anak-anaknya ini menjadi keluarga selamanya. Gaya bicara In-suk seolah-olah ia akan pergi bertahun-tahun. Belum lagi wajahnya yang nampak semakin pucat. 아이, 하지 마세요, 진짜로. 이래요, 오늘. 줘봐라. 한 번 더? 아이고, 참. Esok harinya, In-suk berangkat ke Busan. Daripada seharian di rumah, Joa mengajak Jin-tae untuk bekerja membagikan selebaran dengannya. Namun tak berapa lama, Joa tertegun karena adiknya telah menghilang. Ia mencari ke sana kemari dan akhirnya menemukan Jin-tae sedang bermain piano dengan begitu apik. Semua pejalan kaki terhipnotis pada permainan Jin-tae dan memberikannya uang. Di sanalah Joa baru sadar akan bakat luar biasa adiknya ini. Uang dari hasil permainan piano terkumpul cukup banyak. Mereka jadi bisa makan enak. Saat Jin-tae sedang memesan makanan lagi, Joa melihat video permainan piano yang selama ini selalu ditonton Jin-tae. Ia kaget saat tahu pianis di video adalah Gayul. Sampai di rumah, Joa mencari tahu tentang Gayul di internet. Artikel memuat tentang Gayul yang digelari Ratu Chopin namun menghilang setelah kecelakaan mobil. Namun saat mencari namanya di internet, Joa menemukan artikel tentang karir tinjunya yang terpuruk setelah menyerang wasit. Esok harinya, Joa membawa Jin-tae ke rumah Gayul. Ia ingin Gayul melihat bakat adiknya ini. Namun Gayul menolak karena ia sudah tidak bermain piano lagi. Ia trauma semenjak kecelakaan yang menimpanya. Joa akhirnya mengajak Jin-tae pulang ke rumah. Namun adiknya ini menemukan piano di sudut ruangan dan langsung memainkannya. Gayul yang hendak kembali ke kamarnya jadi terpukau dan ikut bermain piano dengan Jin-tae. Ia seperti terhipnotis dan melupakan traumanya. Bahkan, ibu Gayul yang baru pulang tak menyangka jika putrinya ini akan kembali bermain piano. Hari perlombaan tiba. Jin-tae nampak nervous dengan banyak penonton yang hadir. Juri-juri yang sempat meragukannya jadi terkesima saat Jin-tae mulai menekan tuts piano dan memainkan musik Chopin dengan begitu sempurna. Namun anehnya, Jin-tae tidak memenangkan perlombaan itu. Gayul yang ikut menonton tidak terima. Selesai acara, ia menghampiri salah satu juri bernama Tuan Moon, yang dulunya adalah pelatih piano Gayul. Menurut Tuan Moon, Jin-tae pantas jadi pemenang. Namun fisiknya kurang mendukung untuk menjadi seorang bintang. Berkat Jin-tae, kini Gayul kembali bermain piano. Esok harinya, Ibu Sujung menawarkan Joa pekerjaan di barnya. Ia keceplosan kalau Joa membutuhkan uang untuk menggantikan ibunya merawat Jin-tae. Ibu Sujung kemudian pergi begitu saja meninggalkan Joa yang kebingungan. Hari itu, Jin-tae kembali bekerja bersama Joa. Saat istirahat, Jin-tae melihat ibu dan anak di seberang jalan. Ekspresinya seketika sedih. Joa tahu kalau adiknya ini merindukan ibunya. Ia juga sadar kalau baju adiknya sudah melar. Seusai bekerja, Joa melihat kaos bergambar piano dan membelinya untuk Jin-tae. Namun saat ingin memberikannya, Jin-tae menghilang lagi. Joa sudah mencari kemanapun, namun Jin-tae tidak ditemukan. Ia bernapas lega saat melihat pintu rumah terbuka. Ia pikir Jin-tae telah pulang duluan. Namun yang datang adalah ibunya. Joa pun memberitahu kalau Jin-tae menghilang hingga sang ibu panik dan mengajak Joa untuk mencarinya sampai matahari tenggelam. Setelah sekian lama, akhirnya Joa menemukan Jin-tae sedang santai mendengarkan musik di toko VCD. Ia sangat kesal dan hampir meninjunya. Untunglah sang ibu segera datang mencegahnya.
Ibunya balik memarahi Joa karena tidak becus menjaga adiknya. Namun perhatian Joa malah tertuju pada kepala ibunya yang sudah botak dan tertutupi topi. Belum lagi wajah ibunya yang sangat pucat. Joa kemudian pergi ke kedai soju tempat ibunya biasa bekerja. Pemilik kedai kebingungan saat Joa menanyakan tempat kerja ibunya di Busan. Lantas Joa menemui Ibu Sujung. Ia memaksa Ibu Sujung untuk memberitahu yang sebenarnya tentang ibunya. Dengan semua informasi itu, akhirnya Joa pergi ke rumah sakit. Ia melihat ibunya di ruang inap pasien dan tengah kesakitan menahan kanker yang dideritanya. Joa jadi kesal pada dirinya sendiri dan Jin-tae. Sampai di rumah, ia langsung menghancurkan piano Jin-tae dan kemudian pergi menemui ayahnya di penjara. Setelah sekian lama, ayahnya tak juga menyesal pernah menganiaya ibunya. Ia bahkan tak pernah menganggap Joa sebagai anaknya. Joa pun berdoa semoga ayahnya mati di penjara. Di lain tempat, Gayul mengunjungi rumah Jin-tae dan melihat anak itu sedang menekan-nekan tuts pianonya yang telah rusak. Gayul jadi iba. Ia pun meminta ibunya untuk menemui Tuan Moon di kantornya dan mengancam akan menarik semua saham di sana bila Jin-tae tidak dilibatkan dalam konser piano Tuan Moon. 내가 그거 보고 죽으려고 그랬는데 그거 봤어. 사고 나고 가율이 피아노 치는 거 처음 봤다. Malamnya, Joa mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ia pamit akan pergi ke Kanada. Dengan suara lirih, ibunya berpesan supaya Joa jangan membenci Jin-tae. Joa tak tahan lagi. Ia membenci orang tuanya karena selalu meninggalkannya sendirian. Setelah ayahnya dipenjara, kini ibunya juga akan pergi untuk selamanya. Joa meninggalkan ruangan dan menangis di sepanjang jalan. 미안하다. 다시 태어나면 니만 챙길게. Esok harinya, Joa akan berangkat ke Kanada. Saat di ruang tunggu, ia melihat Jin-tae sedang diinterview sebagai pianis disabilitas yang akan tampil di konser Tuan Moon. Joa jadi terharu saat Jin-tae mengucapkan kata-kata motivasi yang selama ini selalu Joa katakan. Singkat cerita, Joa tidak jadi pergi dan mengajak ibunya ke konser untuk menonton penampilan Jin-tae. Semua orang yang dikenal Jin-tae juga hadir di sana. Sebagai penyandang disabilitas, permainan piano Jin-tae sangat sempurna. Semua penonton sampai menitikkan air mata dan memberikan standing applause setelah Jin-tae selesai bermain. Seusai konser, Joa mengajak Jin-tae ke rumah sakit untuk melihat ibunya. Meski kekurangan secara mental, tapi Jin-tae tahu bahwa ibunya sedang sakit parah. Ia tidur di sebelah sang ibu dan mengajak ibunya untuk segera pulang. Jin-tae menangis dan memeluk sang ibu dengan begitu erat. Ya, malam itu adalah malam terakhir Jin-tae bisa tidur dengan ibunya. Karena setelah itu, ibunya telah beristirahat dengan tenang untuk selamanya. 그래, 우리 진태가 여자다. 형아 말 잘 듣고. 네. Upacara pemakaman telah selesai. Semua kenalan Joa kebingungan karena tidak melihat Jin-tae sejak tadi. Joa yang paham kemana tujuan adiknya, akhirnya pergi ke pusat kota dan melihat adiknya sedang bermain piano di sana. Joa tersenyum. Adiknya tetap mencoba tegar dan terus memainkan piano. Saat mengajaknya pulang, Joa menggenggam tangan adiknya ini. Ia sadar kalau adiknya akan berjalan sembarangan bila melihat sesuatu yang seperti tuts piano. Joa berjanji akan terus menjaga adik istimewanya ini untuk selamanya. Yap, dengan begitu, cerita pun tamat. Seorang pria bernama Kim Eun-heng sedang menjalankan pekerjaannya seperti biasanya. Ayahnya memberikan nama tersebut agar ketika dewasa ia bisa mengumpulkan banyak uang seperti bank. Dengan penghasilannya ia bahkan bisa memberikan sedikit uang kepada ibunya. Namun ternyata semua itu hanyalah khayalannya semata karena sebenarnya ia adalah seorang pengangguran yang sudah menganggur selama 5 tahun.
Di rumah, Ibu Eun Heng sedang bercerita dengan temannya mengatakan bahwa anaknya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah bank sebagai konsultan. Ternyata Eun Heng sedang membohongi ibunya dengan berpura-pura mendapatkan pekerjaan. Tanpa diduga, ibu bertanya kapan anaknya menerima gaji pertamanya. Sang ibu ingin mengadakan acara selamatan karena Eun Heng akhirnya mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba seorang pria berteriak meminta Eun Heng menghentikan seorang pencopet. Dengan cepat Eun Heng menangkap wanita tersebut. Ia mengancam akan membawanya ke kantor polisi. Wanita tersebut bernama Ha Choko. Ternyata Choko bukan seorang pencuri. Choko berusaha menghindari abangnya yang ingin mengambil uang miliknya. Dengan uang itu, Choko berencana membangkitkan tokonya dari kebangkrutan. Merasa kesal, Choko pun membawa Eun Heng ikut bersamanya. Berikutnya, Choko membawa Eun Heng ke dalam tokonya. Choko menginterogasi Eun Heng dan ia terkejut mendengar nama pria tersebut. Choko meminta Eun Heng mengembalikan uangnya yang hilang. Namun Eun Heng tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena ia tidak mempunyai pekerjaan. Mendengar hal itu, Choko pun memaksa Eun Heng bekerja di tokonya untuk menggantikan uangnya. Choko mengancam akan memberitahukan orang tua Eun Heng bahwasannya Eun Heng berpura-pura sedang bekerja. Dengan terpaksa Eun Heng pun harus bekerja di toko tersebut. Choko terlihat sangat senang mendapatkan seorang karyawan. Sejak kecil, Choko sudah bermimpi mempunyai toko coklat miliknya sendiri. Dan 3 bulan yang lalu, ia berhasil membuka toko impiannya. Namun semenjak dibuka, tidak ada pelanggan yang datang ke tokonya. Tak lama pemilik bangunan datang untuk menagih uang sewa kepada Choko. Karena tidak memiliki uang, Choko pun meminta diberikan waktu 1 bulan untuk melunasi uang sewanya. Karena uang sewanya menumpuk, pemilik bangunan pun menyuruh Choko pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Dengan terpaksa, Choko pun mendatangi bank untuk mendapatkan uang pinjaman. Sebagai persyaratan, karyawan bank meminta Choko menyerahkan kartu identitasnya. Lalu karyawan tersebut tertawa tanpa henti karena Choko mempunyai nama yang aneh. Sekembalinya ke toko, Choko kembali menyalahkan Eun Heng atas uangnya yang hilang. Ia menyuruh Eun Heng untuk giat bekerja. Namun Eun Heng tidak mau terus-terusan disalahkan. Tak butuh waktu lama, Eun Heng berhasil mendapatkan 5 juta won dengan membuat penggalangan dana di internet. Eun Heng terkejut sebab Choko tidak mempunyai rencana dalam berbisnis. Karena uang sudah terkumpul, Eun Heng pun ingin segera pergi. Lalu Choko menawarkan kerjasama. Choko meminta Eun Heng untuk mengurusi keuangan dan membuat rencana bisnis. Yap, Eun Heng langsung menolak karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan minatnya. Saat akan pergi, Eun Heng mendapat pesan dari ibunya yang sudah memesan tempat makan di restoran mahal. Eun Heng pun terpaksa menerima tawaran bekerja sama, tetapi hanya selama 1 bulan saja. Nah, selanjutnya Eun Heng dan Choko mulai bekerja sama. Eun Heng mengajarkan teknis perbankan yang selama ini ia kuasai melalui internet tanpa harus datang ke bank. Malam harinya, Eun Heng membantu seorang pelanggan yang lupa membawa uang cash dengan mengajarkannya membayar melalui internet banking. Para pelanggan berterima kasih kepada Eun Heng, namun Choko terlihat sedikit kesal karena para pelanggan seperti menggoda Eun Heng. Di malam yang sama, seorang pelanggan datang dan langsung memesan banyak minuman. Karena terlalu banyak, Choko tidak ingat semua pesanan tersebut dan membuat si pelanggan menjadi marah. Melihat itu, Eun Heng mencoba mengusir si pelanggan dan hampir saja terjadi perkelahian. Tanpa diduga, Choko melempar kue yang berada di tangannya ke muka pelanggan tersebut, guys. Eun Heng pun merasa hidupnya kurang beruntung. Lalu Choko bercerita bahwa ia mempunyai seorang teman. Teman tersebut kehilangan kedua orang tuanya dan sejak kecil sudah dirawat oleh neneknya. Dia sangat menyukai coklat namun tidak sanggup membelinya. Lalu setelah dewasa ia menjadi chocolater. Sebenarnya Choko sedang menceritakan kisah hidupnya. Choko mengajarkan walaupun hidup terlihat sulit, jadilah seperti coklat yang manis dan membuat kita bahagia. Lalu Eun Heng berkata ia akan menjadi seperti coklat untuk membuat Choko bahagia. Choko terbata-bata mendengar perkataan tersebut. Tak lama seorang pria bernama Dalsu datang ke dalam toko dan langsung memeluk Choko.
Sejak kecil, Dalsu bermimpi mempunyai toko roti agar ia bisa makan roti sepuasnya. Namun setelah bertemu Choco, ia mempunyai mimpi baru, yaitu ingin menikahi wanita pemilik toko coklat. Merasa cemburu, Dalsu sangat kesal melihat Enheng yang bekerja bersama Choco. Ia pun meminta untuk ikut bekerja di sana. Kemudian seorang pelanggan datang memesan minuman. Ia bertanya berapa usia Dalsu. Dalsu menjawab ia lebih muda 5 tahun dari Choco. Pelanggan terkejut, ia mengira Dalsu sudah berumur 35 tahun karena Choco terlihat berusia 40 tahun. Choco hanya bisa terdiam menahan kesalnya. Walaupun begitu, Dalsu pandai dalam menyenangkan hati pelanggan. Enheng pun bertanya apa hubungan Choco dan Dalsu. Choco menjawab sejak kecil Dalsu sudah mengikutinya. Enheng pun merasa Dalsu menodai martabat seorang pria karena menggoda wanita yang lebih tua. Lalu Enheng menunjukkan kepandaiannya. Ia mendekati pelanggan dengan memberikannya konsultasi perbankan. Di sana Choco terpesona melihat kepintaran Enheng. Ketika membuang sampah, Dalsu mendapatkan lembaran resume milik Enheng. Kembali ke dalam toko, para pelanggan terlihat kagum karena Enheng tahu banyak mengenai dunia keuangan. Pelanggan bahkan ingin menikahkan Enheng dengan anaknya. Lalu di sana Dalsu datang dan menunjukkan lembaran resume yang mengatakan bahwa Enheng seorang pengangguran yang tidak mempunyai pengalaman kerja. Enheng yang merasa sangat malu langsung keluar meninggalkan toko. Melihat itu, Choco pun berusaha memanggil Enheng kembali hingga ia hampir saja kecelakaan. Setelah itu, Choco mengajak Enheng makan di luar. Choco bertanya kenapa Enheng ingin mendapat pekerjaan karena Enheng lebih cocok berbisnis. Enheng berkata ibunya tidak ingin ia menjalankan bisnis karena takut akan gagal seperti ayahnya. Enheng menyadari pentingnya mengelola keuangan. Ibu Enheng berharap anaknya mendapat pekerjaan yang aman. Choco mencoba menasihati Enheng dengan berkata bahwa kita harus bahagia agar orang di sekitar kita ikut bahagia. Choco ingin membuat Enheng merasakan kebahagiaan. Tak lama Dalsu datang dengan perasaan menyesal. Setelah membaca resume tersebut, ia berjanji akan memperlakukan Enheng lebih baik lagi. Sebelumnya Choco pernah berjualan di tepi jalan, namun tidak ada yang berminat mencoba coklat buatannya. Hanya Enheng yang mau mencoba dan memuji coklat buatan Choco. Semenjak bertemu dengan Enheng, Choco sudah jatuh cinta dan selalu menantikan pertemuan mereka kembali. Choco sangat terpesona dengan kepribadian Enheng. Berikutnya, Dalsu memperlihatkan video yang ia buat. Ia merekam Enheng yang sedang memberikan konsultasi keuangan kepada pelanggan. Enheng tidak suka dengan video tersebut, namun Dalsu sudah menyebarkannya di internet. Enheng tidak ingin orang-orang berdatangan untuk meminta konsultasi kepadanya. Tak berapa lama seorang wanita masuk ke dalam toko. Wanita tersebut bernama Sarah. Ia menawarkan Choco dan Enheng untuk bekerja sama. Sarah ingin membuat artikel khusus mengenai reformasi keuangan dengan melakukan pendalaman pada keseharian Enheng. Hasil penelitian ini akan membuat toko Choco semakin dikenal dan kedatangan banyak pelanggan. Dengan harapan bisnis mereka semakin berkembang, Enheng dan Choco pun menyetujuinya. Hari-hari berikutnya, Sarah mulai mengamati keseharian Enheng. Saat itu, Sarah diberitahu oleh bank bahwa ia telat membayar tagihan kartu kredit. Enheng pun membantunya dengan menjelaskan tentang bank transfer. Melihat kedekatan mereka, Choco merasa sedikit cemburu karena Sarah seperti mendekati Enheng. Sesuai janjinya, Sarah membawa direktur bank finansial dan memperkenalkannya kepada Enheng. Tiba-tiba Enheng terkejut karena ibunya sedang perjalanan menuju tempat kerjanya. Enheng pun langsung menyusul ibunya karena takut rahasianya terbongkar. Setelah bertemu ibunya, Enheng mencari-cari alasan agar ibunya tidak masuk ke dalam bank. Namun sepertinya sang ibu sudah tahu bahwa anaknya sedang berbohong karena tidak ingin menyakiti perasaannya. Malam harinya mereka berkumpul dan Choco masih memperlihatkan kecemburuannya.
Di depan semua orang, tiba-tiba Sarah mengajak Eun Heng untuk berpacaran. Mendengar itu, Choco sangat tidak setuju. Ia berusaha menjelek-jelekkan Eun Heng. Melihat kelakuan Choco, Sarah langsung menyadari bahwa Choco jatuh cinta kepada Eun Heng. Namun Choco terus membantahnya. Sarah pun mengajak Eun Heng untuk menemui direktur bank finansial demi mendapat wawancara pekerjaan. Mendengar itu, Choco hanya terdiam. Ia tidak ingin Eun Heng pergi meninggalkan tokonya. Sepanjang hidupnya, Choco selalu merasa sedih karena setiap hari Valentine semua pria yang ia sukai pergi meninggalkannya. Choco juga sudah menduga bahwa Valentine kali ini ia akan mengalami nasib yang sama. Di rumah, Eun Heng merasa bersalah telah membohongi ibunya. Ia kembali memikirkan tawaran Sarah untuk mendapatkan pekerjaan, namun ia juga sadar bahwa Choco masih ingin bersamanya. Esoknya di hari Valentine, para pelanggan sudah menanti di depan toko untuk mendapatkan konsultasi keuangan. Para pelanggan berdatangan karena berita tentang Choco Bank tersebar luas. Choco menjadi sangat khawatir karena Eun Heng kunjung datang. Lalu Choco pun mencoba menghubungi Eun Heng, namun Eun Heng sedang bersiap melakukan wawancara pekerjaan. Menyadari hal itu, Choco pun menjelaskan kepada pelanggan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi konsultasi keuangan. Tanpa diduga, Eun Heng datang ke toko dan langsung memberikan konsultasi keuangan. Choco merasa bahagia melihat Eun Heng kembali bekerja bersamanya. Malamnya mereka berkumpul setelah seharian bekerja. Choco bertanya mengapa Eun Heng melewatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Eun Heng kemudian menjawab ia ingin menjadi bahagia agar orang di sekitarnya juga bahagia. Eun Heng lebih suka menjalankan bisnis. Tak berapa lama, ibu Eun Heng datang ke toko coklat dengan mata berkaca-kaca. Rupanya sang ibu sudah tahu bahwa anaknya sedang menjalankan bisnis. Ibu pun memaksa Eun Heng pergi meninggalkan toko, namun Eun Heng menolaknya. Eun Heng berkata ia ingin menjalankan hidupnya tanpa dikendalikan seseorang. Mendengar itu, ibu Eun Heng langsung pingsan dan Eun Heng pun melarikan ibunya ke rumah sakit. Setelah sadar, Eun Heng membawa ibunya kembali ke rumah. Choco yang khawatir bertanya apakah ibu Eun Heng baik-baik saja. Eun Heng menjawab ibunya baik-baik saja. Eun Heng juga berkata bahwa ia tidak akan kembali ke toko. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Choco merasa bersedih di hari Valentine. Beberapa waktu setelahnya, Dalsu berhasil mendapatkan keberuntungannya. Ia berhasil menjadi artis bintang iklan. Sementara Choco, semenjak pertemuannya dengan Eun Heng, ia sudah bisa membuat rencana bisnisnya sendiri. Walaupun begitu, ia masih menunggu untuk dapat berjumpa kembali dengan Eun Heng. Di sisi lain, Eun Heng sudah bekerja di sebuah bank sebagai customer service. Namun sebagai karyawan junior, ia selalu dimarahi oleh atasannya. Sebenarnya Eun Heng berniat mengundurkan diri, tetapi karena tidak ingin mengecewakan ibunya, ia mengundurkan niatnya tersebut. Berikutnya, ibu Eun Heng meminta anaknya untuk membelikannya tiket pesawat. Ibu ingin berlibur bersama teman-temannya di luar negeri selama 1 bulan. Sang ibu berkata sudah saatnya Eun Heng mengurus hidupnya sendiri. Rupanya ibu tersadar bahwa Eun Heng tidak bahagia dengan pekerjaannya. Ibu menyuruh Eun Heng menjalankan kehidupan yang ia inginkan. Sang ibu tidak akan mengatur hidup anaknya lagi. Selanjutnya, saat berjualan di depan toko, Dalsu kembali menemui Choco. Dalsu menyuruh Choco untuk menutup toko dan hidup bersama dirinya. Namun Choco dengan tegas menolaknya. Tiba-tiba Eun Heng datang ke toko itu, guys. Melihat Eun Heng, Choco mengira halusinasinya kembali muncul. Tanpa sengaja, Choco memukul Eun Heng dan akhirnya ia sadar bahwa Eun Heng benar-benar datang kembali ke tokonya. Berikutnya, Choco dan Eun Heng kembali bekerja sama menjalankan keahliannya masing-masing. Di tempat yang sama, Sarah sedang mewawancarai Dalsu yang sukses menjadi ikon finansial. Sepertinya Dalsu dan Sarah sama-sama saling jatuh cinta. Di sisi lain, Eun Heng membelikan kue kepada Choco sebagai tanda hari Valentine. Akhirnya kesedihan Choco di hari Valentine sudah berakhir. Di akhir drama terungkap bahwa sejak bertemu, Choco dan Eun Heng sudah sama-sama saling jatuh cinta. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai.
Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang anak wanita bernama Jung Seri. Hari itu dia mengunjungi dan hendak menghampiri sang ayah di gedung kantor ayahnya. Namun ketika membuka lift, dengan begitu kagetnya Seri melihat seseorang telah tergantung di dalam lift tersebut. Tiba-tiba sosok roh wanita jahat dengan mata putih serta kuku panjangnya tampak memegang wajah Seri seolah ingin merasukinya. Yap, ternyata itu hanya mimpi kesekian kalinya yang dialami Seri yang kini telah menjadi wanita dewasa yang cantik. Setelahnya pagi itu Seri bergegas untuk bekerja. Ya, Seri bekerja di kafe sahabatnya Raisa. Raisa yang paham tentang Seri menanyakan mimpi buruk yang selalu dialami Seri tersebut, lalu mengajaknya untuk tinggal saja bersamanya. Scene kemudian beralih di jalan raya. Hari itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang pria yang ada di sana bernama Song Ji-chan tampak bingung apa yang terjadi lalu meninggalkan TKP begitu saja. Di kafe, Seri sebagai pelayan menghampiri seorang pria bernama Reno yang sedang menunggu wanitanya. Namun Raisa tak melihat sama sekali sosok Reno di sana. Tak lama wanita yang dimaksud sosok Reno tadi pun datang dan duduk berhadapan. Lalu kemudian Seri cerita dengan sahabatnya. Reno belum menyadari bahwa dirinya telah mati. Itulah kenapa Raisa tak dapat melihat pria itu. Sementara Seri sedari kecil dapat melihat makhluk-makhluk halus. Akhirnya ketika Reno tak berhasil meraih tangan wanitanya, Seri kembali menghampiri lalu menyampaikan bahwa Reno telah mati. Yap, pria itu pun tampak bingung. Di suatu kantor, ketika sedang meeting, tiba-tiba atasan mereka, Johnny, bersuara menanyakan keberadaan Ji-chan pada anggotanya. Di mana diketahui Ji-chan merupakan kepala manajer departemen penjualan di kantor tersebut. Karena belum menemukan, Johnny memerintahkan dengan tegas untuk mencari dan menemukan Song Ji-chan. Kembali ke kafe, ketika Seri sibuk beberes, tiba-tiba sesosok hantu wanita datang hendak merasukinya. Namun hal itu digagalkan oleh Ji-chan lalu segera mengusirnya. Yap, hal itu membuat Ji-chan semakin bingung dengan dirinya. Akhirnya mereka duduk berdua. Di sana Seri menyampaikan bahwa Ji-chan sepertinya sudah meninggal. Tentu dong mendengar itu, Ji-chan tak percaya lalu pergi begitu saja. Dalam perjalanan yang gak ada tujuan, Ji-chan tersadar saat bersenggolan dengan manusia bahwa dia tak terlihat. Dan Ji-chan akhirnya kembali menghampiri Seri lalu menyampaikan ketidakterimaan atas kematiannya. Bingung harus berbuat apa, Seri pun pulang dan berencana untuk lanjut ngobrol esok hari. Di rumahnya, Seri dibuat kaget dengan kehadiran Ji-chan di sana yang tak tahu harus tinggal di mana. Ia pun memohon agar diberi waktu untuk tinggal sementara di rumah Seri. Malam itu, Ji-chan ngobrol tentang dirinya yang tidak ingat sama sekali dengan dirinya hingga bisa sampai seperti ini. 뭐라고? 여기 남겠다고 한 거 후회할 거야, 당신. Beralih ke perusahaan. Malam itu, Bu Direktur Utama menemui pemilik perusahaan yang merupakan orang tua dari Ji-chan. Di sana, Ji-eun selaku Direktur Utama dan sekaligus keponakannya berjanji akan menemukan Ji-chan. Kembali di rumah Seri, malam itu Ji-chan yang lagi tidur di sofa dihadapkan dengan mimpi buruk. Ia didatangi oleh hantu mata putih. Ketika hantu itu mendekatkan wajahnya, sontak Ji-chan terbangun di atas kasurnya Seri. Di saat bangun itu, ia dikagetkan dengan kehadiran 3 sosok makhluk gaib, di mana mereka adalah keluarganya Seri yang telah meninggal. Ada nenek, abang, dan kakaknya Seri. Tak lama ketika mau bangunin Seri, Ji-chan yang merasa lapar baru mengetahui kalau selama ini Seri hidup dalam bayangan-bayangan hantu. Itulah hal yang membuatnya susah tidur, bahkan selalu telat datang ke tempat kerjanya. Di sana Ji-chan juga tak sengaja mengucapkan hantu putih dalam mimpi buruknya. Hal itu membuat sang nenek seketika bertanya, seolah ada sesuatu yang aneh dengan hantu mata putih tersebut. Ji-chan pun menyampaikan bahwa dia benar-benar melihat sosok hantu itu. Pagi itu, Seri menghampiri Ji-chan yang sudah di kafe untuk membawanya ke jalan raya, guna mengingatkan ingatan Ji-chan yang hilang.
Dengan begitu mereka bisa tahu apa yang menyebabkan Ji-chan seperti ini. Setelahnya mereka duduk di taman. Di sana Ji-chan merasa kepanasan hingga ketika dipukul Seri, Ji-chan merasa sakit. Yap, hal itu membuat Seri berkesimpulan bahwa Ji-chan sepertinya masih hidup dan harus segera mengingat semua yang terjadi agar bisa kembali ke tempat semula. Dan kenapa arwah Ji-chan masih berkeliaran? Kemungkinan ini ada hubungannya dengan hantu mata putih, kata Seri. Mendengar itu Ji-chan terdiam kaget guys. Esoknya di kafe, Seri mendapat hadiah dari Ji-chan yang mengetahui tanggal ulang tahunnya Seri. Melihat hadiah itu, Seri segera menghampiri Ji-chan yang duduk di taman lalu berterima kasih padanya dengan malu-malu tapi mau. Setelahnya, Ji-chan yang baru sadar ternyata jasadnya masih hidup berusaha berlari mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Namun Ji-chan tak kunjung mengingatnya. Dan hal itu membuatnya begitu sedih hingga menangis. Di tengah kesedihan itu, Seri datang dengan tulus menenangkannya. Ketika bersandar pada Seri, Ji-chan seketika terdiam mendengar suara rem mobil mendadak dari kejauhan. Seolah ia mengingat sesuatu. Dan ya, kita dibawa pada awal mula Ji-chan kecelakaan. Jadi ternyata ketika mau nyebrang, Ji-chan disuntik oleh seseorang hingga ketika suatu mobil melintas, Ji-chan didorong. Dan terjadilah tragedi tersebut. Setibanya mereka di kafe, tampak mereka begitu serius menelaah tentang hal yang diingat oleh Ji-chan tentang kecelakaannya. Di lain tempat, Johnny dan Ji-eun bertemu di lift dan terlihat mereka begitu tidak akur satu sama lainnya. Seolah salah satunya ingin berkuasa di perusahaannya orang tua Ji-chan tersebut. Kembali ke Ji-chan yang merenung seorang diri karena kesal tak mengingat segalanya. Seri yang menghampiri langsung cerita bahwa terkadang ada hal yang membuat kita bahagia dengan tidak mengingatnya. Di mana Seri bercerita sewaktu kecil melihat hal yang membuatnya begitu sedih. Lahir dari keluarga kaya raya hingga pada akhirnya bangkrut karena ditipu. Ia melihat ibunya bunuh diri di kantornya. Sedangkan setelahnya sang ayah meninggal karena stres. Ditambah lagi orang kepercayaan ayahnya mengkhianati perusahaan keluarga mereka. Di saat itulah Seri dapat melihat hantu guys. Malam harinya dalam keadaan sepi, Seri yang di rumah mencoba memanggil Ji-chan. Dalam pencarian tersebut, sesuatu hal mengerikan datang menghampiri. Suasana seketika menjadi suram dan menyeramkan. Ya, Seri malam itu didatangi oleh sosok hantu jahat mata putih untuk merasuki jiwanya. Hantu jahat itu pun perlahan merasuki jiwanya Seri. Namun tak lama Ji-chan datang lalu menggagalkannya. Alhamdulillah Seri selamat. Namun setelahnya ia pingsan. Di kamar Seri, Ji-chan disuruh arwah sang nenek untuk terus berada di sisinya Seri. Seri yang kondisinya masih pingsan di kamar, Ji-chan menghampiri dengan hangat sembari mengelus pipinya Mbak Seri. Seolah ia bahagia berada di dekat Seri yang terus menasihatinya hingga membantu Ji-chan. Hal itu membuat Ji-chan mengucapkan kata terima kasih dengan tulusnya kepada Seri. 2 hari kemudian, akhirnya Seri sadar. Nenek, abang serta kakaknya tampak begitu senang melihat Seri telah sadar. Melihat Ji-chan tertidur di lantai, sang nenek mengatakan bahwa Ji-chan telah menjaga Seri selama 2 hari ini. Yap, pandangan Seri tampak tak biasa guys, begitu senangnya. Scene berpindah. Di suatu malam di rumah, Ji-eun yang seorang diri mendapat telepon dari asistennya yang mengabarkan bahwa Ji-chan telah ditemukan. Benar guys, Ji-chan masih hidup. Setibanya di kamar inap tersebut, Ji-eun tampak begitu sedihnya seolah takut kehilangan Ji-chan. Namun setelahnya ketika keluar ruang inap tersebut, tiba-tiba sang asisten meminta maaf. Sontak hal itu membuat Ji-eun berbalik badan lalu menamparnya. Kenapa kok bisa begitu? Jadi kayaknya nih guys, kecelakaan Ji-chan itu sepertinya ulahnya Ji-eun, di mana dia mengharapkan Ji-chan mati demi menguasai perusahaan. Namun hal itu gagal. Makanya ketika mendapati Ji-chan masih hidup, Ji-eun begitu kesalnya karena sang asisten gagal menjalankan tugas. Di lain tempat di suatu malam, arwah Reno kembali mengikuti gebetannya. Tampak ia begitu senang bisa jalan berdua dengan sang wanita. Namun tak lama, Reno yang sadar kalau wanitanya mengambil jalan pulang yang salah, menemukan gebetannya jatuh pingsan. Ketika ingin membantunya, sosok hantu jahat mata putih datang membisikkan sesuatu kepadanya. Seolah hantu mata putih mengancam akan membunuh gebetannya apabila ia tidak membantunya. Diketahui guys, Reno ini
sebelum meninggal merupakan karyawan di perusahaan ayahnya Ji-chan. Esok paginya, arwah nenek dan kakaknya Seri menemukan alamat jasad Ji-chan yang koma di rumah sakit. Setelahnya, di malam hari di rumah Ji-eun, sembari minum menikmati kesendirian, Ji-eun dihampiri oleh hantu jahat mata putih. Tentu saja melihat bayangan-bayangan itu membuat Ji-eun takut. Hingga akhirnya setelah mendekat, hantu jahat dengan suara menyeramkan mengatakan bahwa ia akan mewujudkan semua yang diinginkan oleh Ji-eun. Mendengar itu, Ji-eun yang serakah gila kekayaan menuruti kemauannya hantu jahat dengan mengizinkan hantu jahat memasuki jiwanya Ji-eun. Nah, esok harinya di perusahaan, Ji-eun menghampiri Johnny yang juga berniat menguasai perusahaan dengan memperlakukan Johnny dengan kejam. Ji-eun meminta agar Johnny memberikan saham yang dimilikinya kepada Ji-eun. Johnny yang kesakitan tak punya pilihan lain. Setelah Ji-eun pergi, asisten Johnny datang. Lalu mereka berencana untuk mengikuti Ji-eun hingga membuat Ji-eun celaka. Sementara di lain tempat, tiga sejoli, nenek, kakak, dan abangnya Seri tampak diam-diam membahas informasi yang mereka dapat dan akan mengungkapkannya. Namun mereka kaget karena Seri mendengar obrolan mereka. Dan mau gak mau, mereka pun akhirnya memberitahukan semuanya pada Seri. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, ternyata Ji-chan merupakan putra dari pemilik perusahaan KS Group, di mana KS Group ini merupakan perusahaan yang dulu mengkhianati perusahaan ayahnya Seri hingga menyebabkan bangkrut. Namun dalam hal ini Ji-chan tidak tahu apa-apa dan mereka mempercayainya. Karena sebelumnya Ji-chan telah melindungi Seri dari roh-roh jahat yang selalu mengganggunya. Yang lebih hebatnya lagi, Ji-chan mampu mengusir hantu mata putih yang dikenal sebagai roh jahat yang paling kuat. Sang nenek juga memberikan sebuah kotak padanya, di mana kalau nanti Ji-chan kalah dalam pertarungan dengan hantu mata putih, maka bukalah kotak itu. Kotak tersebut akan menghisap para arwah orang yang sudah mati yang ada di sekitarnya. Di lain sisi, Ji-chan yang menguping baru mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan pengusiran setan. Yap, ia pun berencana untuk melakukan sesuatu. Malam harinya di perusahaan, Johnny yang gagal mencelakai Ji-eun, malah ia yang didatangi Ji-eun malam itu di ruangannya. Kaget serta ketakutan melihat Ji-eun bak monster yang berniat akan membunuh Johnny demi menguasai perusahaan. Dengan merasuki tubuh asistennya Johnny, Ji-eun mencoba membunuh Johnny. Namun keadaan berubah. Ternyata Ji-chan diam-diam berada di sana dan melihat semuanya, lalu membantu Johnny dengan memberikan perlawanan kepada hantu jahat yang berjiwa Ji-eun. Di tengah perkelahian itu, akhirnya Ji-eun berhasil kabur. Sementara kini Ji-chan yang pingsan dibawa ke rumah Seri. Di sana Ji-chan cerita bahwa dia ke perusahaan dan ingatannya perlahan telah kembali. Namun ia bungkam terkait perkelahiannya dengan Ji-eun. Ketika Seri tidur malam itu, Ji-chan menghampiri sembari berkata bahwa ia akan mengembalikan semuanya dan membuat Seri bahagia. Sementara Ji-eun yang di rumah tampak merasa kesal dengan hantu jahat dan berharap hantu jahat dapat keluar dari tubuhnya. Namun hal itu tidak bisa lagi guys, karena ini adalah pilihan Ji-eun waktu itu. Dan kini segala sesuatunya hanya hantu jahat yang bisa menguasai jiwanya Ji-eun. Esok paginya di kafe, Reno tiba-tiba datang menghampiri Seri, lalu mengatakan bahwa ada orang di luar yang mencarinya. Namun setelah di luar, Seri diculik oleh seseorang. Tapi untungnya arwah abangnya Seri melihat itu lalu segera melaporkannya kepada Ji-chan. Yap guys, sepertinya ini ulahnya hantu jahat yang berjiwa Ji-eun. Tanpa bacot, Ji-chan pun langsung mengejarnya. Namun sayang tak berhasil. Di suatu tempat, kini Seri yang diikat berhadapan dengan Ji-eun. Di sana ketika ingin menyampaikan niatnya untuk membunuh Ji-chan, tiba-tiba roh hantu jahat dan jiwa aslinya Ji-eun bertengkar. Seolah hantu jahat ingin secepatnya pindah ke jiwanya Seri. Sementara Ji-eun tidak mau melepaskannya sebelum ia berhasil mewujudkan keinginannya. Di tempat yang sama, di lain sisi, sang nenek dan kakak menghampiri Ji-eun setelah mengetahui bahwa roh hantu jahat merasuki tubuhnya Ji-eun. Namun mereka malah dihabisi oleh Ji-eun. Tak berapa lama, akhirnya Ji-chan datang membantu dengan memberikan perlawanan kepada Ji-eun. Di saat posisi jauh dari Ji-eun, Ji-chan segera melepaskan Seri yang terikat. Tentu saja hal itu membuat hantu jahat memberontak begitu marahnya. Dia tidak mau gagal lagi merasuki jiwanya Seri. Ya,
Ya, dengan geram hantu jahat melalui jiwanya Ji-eun berusaha menghabisi Seri. Namun dengan segera Ji-chan memeluk Seri sembari memberikan kotak penghisap roh yang pernah diberikan sang nenek. Yap, ketika kotak dibuka, masuklah semua arwah-arwah yang gentayangan ke kotak tersebut, termasuk Ji-chan, nenek, kakak, dan abangnya. Setelahnya, ketika Seri sadar, ia pun menangis dengan begitu sedihnya saat mengetahui semua kerabatnya menghilang untuk selamanya. Kini Ji-eun pun telah kembali dengan dirinya. Di esok harinya, Seri kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun kini kafe tampak ramai, tak sepi seperti biasanya. Asik bekerja, tiba-tiba dari pintu masuk seseorang datang. Ya, orang itu adalah Ji-chan. Kini Ji-chan yang telah sadar dari komanya mengantarkan sesuatu dari perusahaannya ke kafe tersebut dan tak sengaja bertemu dengan Seri. Di sana Ji-chan yang menyapa, Seri langsung menyampaikan bahwa mereka pernah sangat mengenal satu sama lainnya. Yap, itu membuat mereka seperti saling terhubung hingga membuat mereka berbalas senyum dengan begitu tulusnya. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. Film diawali dari sebuah taman sekolah. Tampak seorang pria dan wanita duduk berduaan di bangku taman. Dia adalah Lee Yurim, sosok pria yang imut-imut dan berwatak mesum. Dan Choi Hong, sosok wanita cantik yang sedikit cuek. Saling cerita, Lee bertanya kepada Choi, "Kamu orgasme ya?" Choi yang bingung mengajak pergi. Namun Lee tidak bisa berdiri karena punya Lee lagi bangun. Tak lama, bel pun berbunyi. Lee dan Choi segera pergi ke kantor. Di pertengahan jalan mereka disapa oleh anak murid. "Hai guru." Lee dan Choi pun tersenyum terhadap muridnya. Sampai di ruangan, guru baru diperkenalkan satu persatu oleh kepala sekolahnya. Setelah itu, Mbak Choi mencari meja Lee dan tidak ada di mejanya. Choi pun bertanya kepada seorang guru senior. Dia berkata, Lee mungkin ketiduran di mobil karena dia semalam mabuk berat. Keesokan harinya, Lee dan Choi kembali duduk berduaan di bangku taman sekolah. Lee mengingatkan kepada Choi agar berhati-hati pada wakil kepala sekolah karena dia sedikit menyebalkan. Di sana, Choi menanyakan umur Lee. Ternyata umur Lee muda setahun daripada Mbak Choi. Pulang sekolah, hari pun hujan. Choi menggunakan payung dan Lee menggunakan mobil. Lee pun menawarkan Choi untuk ikut bersamanya menggunakan mobil. Tetapi Choi sudah dijemput sama pacarnya yang menggunakan mobil Mercy. Choi pun berangkat dengan pria tersebut. Sampainya di depan rumah, pacar Mbak Choi mengatakan bahwa ia akan sulit dihubungi karena akan melakukan operasi di rumah sakit. Di tempat lain, Abang Lee yang mesum sangat menikmati di dalam mobil saat itu. Paginya di sekolah, seluruh guru dan murid berkumpul di lapangan. Abang Lee tampak sangat mengantuk. Di kantor, Abang Lee yang penasaran menanyakan tentang pacar Mbak Choi. Tak lama, rekan kerja Lee mengatakan bahwa seluruh guru akan keluar malam ini. Lee yang pelit agak berat mengeluarkan uang. Malamnya, semua rekan guru pergi ke karaoke. Tak lama, Choi pamit pergi. Dan Lee meminta Mbak Choi untuk mengobrol malam ini. Abang Lee akan menunggu. Choi yang awalnya menolak, akhirnya menyetujui permintaan Abang Lee. Choi menemui pacarnya di rumah sakit. Namun pacarnya sibuk sampai esok hari. Seolah ada sesuatu dengan hubungan mereka. Mendengar itu, Choi kembali menemui Abang Lee. Setibanya di tempat, Lee sudah menunggu, lalu mengajak Choi untuk minum dan mengobrol di tempat lain. Asik ngobrol, Choi permisi ingin ke kamar mandi. Di sana, Abang Lee melihat kaki Mbak Choi, lalu mengatakan, "Kakimu sangat indah ya Choi." Dengan cuek, Mbak Choi hanya diam. Tak lama, tiba-tiba Lee mengajak Choi untuk tidur bersama dan mengatakan kalau dia menyukai Choi dari pertama bertemu. Bacot kau bang. Namun Choi lagi-lagi menolaknya. Lee pun berusaha dengan berbagai cara untuk merayu Mbak Choi, tapi Choi masih saja menolaknya. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat, Lee meminta Choi untuk duduk makan berdua dengannya. Dengan terpaksa, Choi pun menurutinya, lalu bercerita tentang insomnia yang dideritanya. Saat malam tiba, Choi tidur dengan pacarnya, namun ia tidak bisa tidur dan lagi-lagi seolah ia memikirkan sesuatu.
Suatu ketika, sekolah mereka mengadakan perjalanan. Kepala sekolah meminta guru-guru untuk mengecek barang bawaan murid. Di malam harinya, seluruh guru berkumpul bersama dan minum. Tiba-tiba HP Choi berbunyi, namun itu hanya alarm. Choi yang tidak bisa mematikan alarmnya, Lee mengambil HP Mbak Choi lalu dengan sengaja menghapus seluruh nomor telepon di HP Mbak Choi. Tentu saja Mbak Choi yang tahu kesal dan dia pun pergi. Di suatu ruangan, Lee yang mengekor meminta maaf dan sedikit merayu Mbak Choi. Hingga Abang Lee bersandar di dada Choi. Tak lama mereka pun berciuman. Choi yang awalnya menolak akhirnya terjadilah walau sebentar. Setelah itu Mbak Choi pun pergi. Esok harinya perjalanan pun selesai. Mereka pulang berombongan naik bus. Scene berganti. Saat makan bersama dengan pacar, Choi mendapat pesan dari Lee yang ngajak bertemu. Namun Mbak Choi mengabaikan ajakan Abang Lee. Lee yang di rumah terlihat galau. Tak lama pacarnya datang. Di sana Lee tampak bosan dan melarang sang pacar untuk datang ke rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, Lee yang galau kembali mencoba mendekati Mbak Choi. Namun Mbak Choi masih saja mengabaikan. Di dalam mobil rekan kerjanya, Lee satu mobil dengan Mbak Choi. Abang Lee tampak cuek dan mereka pun makan bersama. Setelah selesai, Abang Lee masih saja cuek, seolah dia sudah menyerah. Saat di kantor sekolah, Lee yang cuek, Mbak Choi mengajak ngobrol sebentar. Ngobrol di dalam kelas, Choi bertanya, "Kenapa kamu kok cuek begini sama aku, Bang?" Lee pun menjawab, "Kepala aku pusing, Dek." Namun tiba-tiba Lee bersandar dan memeluk Choi. Di sana Choi mengatakan nama pacar Abang Lee, Hui Jung. Sontak Lee kaget. Choi juga mengatakan kepada pacar Lee tentang perbuatan Lee kepada Choi. Ketika Lee mau marah, murid masuk ke kelas. Lee pun melanjutkan kemarahannya di belakang sekolah. Saling berdebat, Choi mengatakan, "Sudahlah Bang, jangan pernah menyentuhku lagi. Kalau cuma mau tidur, kau harus bayar. Setidaknya itu lebih baik. Kalau tidak mau, maka lupakanlah." Lee terus bersikeras kalau dia melakukan itu karena dia beneran cinta pada Choi. Mereka pun melanjutkan obrolan di tempat yang tenang di sebuah hotel. Pasti tahu dong kan ngapain? Modus ngobrol Choi yang awalnya tidak mau, namun akhirnya mereka berdua menikmati hari itu. Esok pagi di sekolah, tampak guru-guru sedang rapat. Di sana, Choi mengajak Lee untuk ngobrol setelah rapat. Di belakang sekolah, Lee mengetahui Mbak Choi akan menikah. Lee pun mengatakan dengan bijaksana kalau dia akan melupakan semuanya. Mereka pun melanjutkan obrolan sambil minum. Sama-sama mabuk, di sana Lee mengetahui kalau Choi tidak mencintai siapapun dan menyuruh Lee untuk kembali ke pacarnya. Scene berganti. Choi yang baru bangun dikagetkan ada Abang Lee di sampingnya dan tampak mereka sama-sama bingung kenapa kok bisa seranjang. Saat di luar, Choi yang merasa diperkosa meninggalkan Abang Lee. Esok paginya, Choi tidak masuk kerja. Lee mencoba menghubungi Mbak Choi. Dengan berbagai cara, Lee mencoba mengabari Mbak Choi, namun tidak ada kabar. Dengan mengambil biodata Mbak Choi, Lee menemukan alamat rumah Choi. Dengan bersusah payah memanggil Choi, akhirnya Choi membuka pintu rumahnya dan mengatakan, "Apa kau tidak merasa bersalah terhadap pacarmu?" "Sudahlah, lupakan ini semua," kata Mbak Choi. Lee pun berdalih, "Kasih aku waktu dek untuk bisa melupakanmu sampai musim salju jadilah." Saat di luar rumah, Lee mencoba mengambil kunci rumah Mbak Choi lalu masuk ke dalam. Dan mereka pun kembali menikmati hari itu hingga larut. Ketika Lee bangun tidur, dia membaca sebuah pesan yang ditinggalkan Mbak Choi. "Aku akan terlambat, jangan menunggu." Sarapan pun sudah disiapkan oleh Mbak Choi. Di sana, Lee melihat foto-foto Choi ketika kuliah dan Lee menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak itu berisikan buku diari dan tap rekaman masa lalu Choi. Ketika rekaman tersebut diputar, Lee mengetahui bahwasannya Choi sewaktu kuliah dulu pernah ditiduri oleh dosennya dan difitnah kalau Choi penguntit. Choi pun akhirnya di-DO dari kampusnya. Mendengar rekaman itu, Abang Lee terdiam. Ketika Mbak Choi pulang, Choi pun marah kepada Lee karena ia mendengar jejak rekaman Mbak Choi. Mereka pun bertengkar hebat malam itu hingga mengusir Abang Lee dari rumahnya.
Di perjalanan, Lee menelpon Hui Jung sang pacar. Tampak Lee menjelek-jelekkan seorang wanita pada pacarnya. Mendengar itu, Hui Jung sang pacar pun mencari tahu kebenarannya. Tak lama kemudian, Lee menerima pesan dari Mbak Choi. "Aku tak bisa tidur bang, aku membutuhkanmu." Yap, Lee pun langsung cus. Esok harinya, Lee terlambat pergi sekolah. Pada hari itu, anak-anak sedang melakukan ujian. Lee dan Choi mengawas satu ruangan ketika anak-anak sedang ujian. Lee pun merasa bahagia bisa satu ruangan mengawas dengan Choi. Setelah anak-anak selesai ujian, Lee pun membawa Choi ke belakang tempat persembunyian anak-anak untuk merokok. Di sana, mereka bercerita dan ingin makan bersama di dalam ruangan persembunyian anak-anak tersebut. Dan mereka terlihat sudah sangat akrab. Di dalam mobil, tangan Lee menggenggam tangan Mbak Choi dengan erat. Seakan-akan Lee tidak mau kehilangan Mbak Choi. Suatu ketika di dalam gor basket, Mbak Choi terlihat sangat galau karena HP Abang Lee tidak bisa dihubungi. Di tempat lain, Abang Lee sedang pergi dengan rekan kerjanya ke suatu tempat. Dalam keadaan mabuk, rekan kerjanya marah hingga menampar Abang Lee karena mengetahui Lee berkencan dengan Mbak Choi. Rekan kerjanya tak terima karena telah mengkhianati Hui Jung yang sudah dianggapnya keluarga. Esok hari di sekolah, Choi berjalan menuju sekolah. Anak-anak meliriknya dengan aneh. Choi pun merasa tidak nyaman. Ada apa ini? Lee yang di kantor disuruh rekan kerjanya membuka website sekolah. Ternyata sudah tersebar foto mereka sedang berduaan. Lee pun marah dan mencari pelakunya. Ia pun melampiaskan kemarahannya ke anak muridnya dan menemukan informasi dari salah seorang murid. Muridnya mendengar ada guru yang mengatakan kalau Choi tidur bersama dengan Abang Lee. Dengan segera, Lee mendatangi guru itu, Ibu Kim. Mereka pun berbincang untuk menyelesaikan masalah Choi dan Lee. Lee menceritakan kalau mereka dijebak. Lee meyakinkan Ibu Kim bahwa antara Choi dan Lee tidak ada hubungan apapun. Dan Kim pun meminta maaf dengan apa yang telah terjadi karena ia sangat marah melihat temannya Hui Jung menangis. Ketika di kantor, Kim mengatakan kepada Mbak Choi, "Di sekolah ini lagi bermasalah karena ulah kau dan Lee." Ibu Kim pun mengetahui permasalahan Mbak Choi dipecat di sekolahnya dulu. Dalam perjalanan pulang, Mbak Choi sangat terpukul atas rumor yang beredar. Terlebih lagi, ia mengetahui kalau Lee tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka emang saling suka. Posisi Mbak Choi di sini sangat disudutkan, karena seluruh guru menganggap Mbak Choi adalah perebut laki orang. Padahal Abang Lee lah yang sebenarnya yang mengejar-ngejar Mbak Choi. Malamnya, Lee menemui Hui Jung, menanyakan kebenaran yang terjadi. Hui Jung mengatakan Choi adalah perusak rumah tangga dan ia merayumu juga kan? Mendengar itu, Lee langsung menampar Mbak Hui Jung. Dan Hui Jung menanyakan perasaan Lee terhadap Mbak Choi. Lee hanya terdiam. Seketika itu, Hui Jung langsung menampar balik dan mengusir Abang Lee. Saat pagi di sekolah, seluruh murid memperhatikan Mbak Choi dan mengatakan Mbak Choi seorang pelacur. Tak lama, Lee dan Choi menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah meminta Lee untuk meminta maaf kepada wali murid karena telah memukul anak-anak muridnya waktu itu. Kepala sekolah pun menanyakan berita yang beredar di internet. Lee menjawab, "Kami hanya teman akrab Pak dan bertugas di kelas yang sama. Aku juga penasehat Mbak Choi." Namun kepala sekolah tidak mempercayainya dan mengatakan, "Permasalahan telah selesai Bang, bawa santai ya." Namun Choi yang tak terima berdiri dan menghentikan kepala sekolah lalu menjelaskan bahwa Lee menganiayanya dan memanfaatkan posisinya sebagai penasehat hanya untuk menganiaya. Dia juga melecehkanku dan mengancamku. Tiba-tiba Lee datang menghentikan Mbak Choi, tetapi Choi tetap berbicara. Akhirnya mereka diamankan oleh polisi. Jadi kenapa Choi seperti itu? Itu karena pengalaman yang kelam membuatnya trauma dengan laki-laki. Saat kuliah, dosennya mengatakan kalau mereka saling cinta. Namun pada akhirnya Choi malah dikhianati, bahkan difitnah sebagai pelakor. Jadi sekarang dia merasakan hal yang sama pada kejadian dulu. Lee yang sebenarnya suka, namun dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Untuk menghindari hal yang menyakitkan, dia pun membalikkan semuanya. Sehingga Lee lah yang merasa disalahkan.
Keesokan harinya, Choi menerima telepon bahwasannya Lee sudah dipecat dan pihak sekolah berpihak kepada Choi. Ia pun menangis. Pada malam hari di suatu kafe, Choi bertemu dengan sang pacar dan mengatakan dia ingin putus. Choi mengakui ia telah tidur dengan pria lain. Beberapa tahun kemudian, Lee keluar dari penjara. Ia mengajar di sekolah baru. Sewaktu menunggu bis, Choi dan Lee bertemu dan mereka makan di restoran terdekat. Lee sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Choi mengakui ia menyukai Lee, tetapi Lee tidak percaya. Choi pindah duduk di dekat Lee dan membisikkan ke telinga abang Lee. Choi ingin tidur bersama dengan Lee dan Lee menolak karena trauma berkencan dengan Choi. Namun pada akhirnya Choi meyakinkan bahwa ia akan bertanggung jawab. Lee tetap menolak dan meminta Choi untuk tidak menemuinya. Mbak Choi tetap merayu abang Lee dan memegang lengannya. Lee yang trauma awalnya tidak mau dan bersikeras ia sangat takut melakukannya setelah kejadian dulu. Namun akhirnya di pagi hari mereka sudah seranjang. Lalu Choi mengatakan bahwa Lee pingsan pada malam itu. Lalu ia membawanya ke hotel. Lee pun pasrah dan melanjutkan tidur. Keluar dari hotel sambil berjalan, mereka tampak begitu dekat dan saling cerita. Yap, cerita pun tamat.